kita akan masuk di dalam firman Tuhan, dan terima kasih untuk Bapak Pendeta Immanuel Sutrisno yang selalu setia untuk bersama-sama dengan kami. Kami persilakan Pak untuk melayani firman Tuhan di pagi hari ini. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, Pak. Pagi. Selamat. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Betapa Engkau mengasihi kami, betapa dahsyatnya perbuatan-Mu dalam hidup kami, betapa ajaibnya perbuatan-Mu dalam hidup kami. Bahkan kalau kami ada sampai hari ini, kami boleh berkata semua karena kedahsyatan Tuhan yang terus Tuhan sediakan bagi kami. Pagi hari ini kami mau terima firman Tuhan yang mengajar kami untuk hidup kami terus seirama dengan Tuhan. Hidup kami memuliakan Tuhan, hidup kami mengagungkan Tuhan, hidup kami menjadi kesaksian bagi dunia ini bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus tidak pernah berubah dahulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita pagi hari ini adalah visi versus ilusi. Ya, visi versus ilusi. Saya mencari definisi dari kata visi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ada beberapa pengertian atau ada beberapa arti dari kata visi tersebut. Kata yang pertama dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Kata visi yang kedua memiliki arti juga pandangan atau wawasan ke depan. Kata yang ketiga juga adalah kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Apa yang tampak dalam khayalan. Dan kelima adalah penglihatan atau pengamatan. Ya. Yang kedua tadi mengatakan pada pandangan atau wawasan ke depan. Singkatnya adalah pandangan jauh ke depan. Yang lebih simpelnya lagi atau lebih mudah dimengerti, mungkin kata visi juga memiliki arti sasaran atau target, ya. Sementara kata ilusi itu hanya sesuatu yang sifatnya adalah angan-angan atau khayalan. Nah, dari dua kata ini, visi di dalamnya ada greget, ada antusias, ada semangat. Ya. Kata antusias itu terdiri dari dua kata, en dan theos. En atau in, theos atau Allah. Jadi kata antusias itu juga memiliki arti bahwa Allah ada di dalam. Artinya orang yang memiliki visi adalah orang yang memiliki semangat, memiliki gairah. Kenapa? Karena Allah ada di dalamnya. Sementara kata ilusi hanya bersifat khayalan, angan-angan yang sifatnya pasif. Jadi orang yang berangan-angan, orang yang berkhayal, dia hanya diam saja, tidak ada gerakan, tidak ada tindakan, tidak ada actionnya, dia hanya menghayal, dia hanya berangan-angan. Dan tentu
antara visi dan ilusi, hasilnya jelas beda. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan mengajak untuk membaca bagaimana seorang yang memiliki sasaran, seorang yang memiliki target, seseorang yang memiliki visi yang luar biasa. Dalam Markus pasal yang ke-10, Markus 10, ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-52. Markus 10 ayat 46 sampai 52 saya akan bacakan dengan lengkap. Saudara boleh perhatikan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Bartimeus ini adalah seharusnya hanya menjadi pribadi yang memiliki ilusi. Karena dia tidak bisa melihat, karena dia buta sehingga tidak tahu modelnya kayak apa, saudara ya. Yesus kayak apa, dia tidak tahu bentuknya kayak apa, orangnya kayak apa, dan sebagainya dan sebagainya. Dia hanya bisa berhayal, dia hanya bisa berilusi. Tapi dalam hal ini, saudara, ternyata tidak demikian dengan Bartimeus. Bapak Ibu, kalau kita membaca tadi, Bartimeus memiliki target yang jelas. Ya, Bartimeus memiliki sasaran yang jelas, punya tujuan yang jelas. Kita lihat ayat 47 tadi di sana katakan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, perhatikan, Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Bartimeus berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Kenapa Bartimeus tidak berseru, "Yesus orang Nazaret"? Ya. Kenapa Bartimeus berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku"? Ada 2 kali dia katakan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Sekali lagi, kenapa dia tidak berseru Yesus orang Nazaret? Sementara ayat 47 tadi dikatakan bahwa ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Didengarnya Yesus orang Nazaret, tapi dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa Yesus tidak banyak membuat mujizat di kota Nazaret, di kampungnya sendiri, di tempat dia dibesarkan. Yesus tidak membuat banyak mujizat, bukan karena Yesus tidak bisa membuat mujizat,
Tapi karena ketidakpercayaan orang-orang Nazaret, maka tidak banyak mujizat terjadi di kota Nazaret. Nah, itulah sebabnya Bartimius tidak berseru Yesus orang Nazaret, tapi Bartimius berseru Yesus anak Daud. Daud adalah pribadi yang memiliki karir yang gemilang, pribadi yang memiliki rekam jejak yang luar biasa. Bahkan sampai hari ini Daud menjadi pribadi yang dibanggakan oleh bangsa Israel. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi hal-hal positif, kebesaran dari Daud, keagungan dari Daud, keperkasaan dari Daud, kemenangan-kemenangan yang luar biasa yang dialami oleh Daud, itulah yang direkam dalam memori Bartimius, sehingga Bartimius lebih mempercayai akan kedahsyatan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Bartimius pribadi yang buta tetapi memiliki visi yang jelas, memiliki target yang jelas. Itulah sebabnya ketika orang-orang marah, ya, tadi awal saya katakan dalam sebuah visi ada antusias, ada semangat. Dalam sebuah visi ada antusias, ada semangat karena ada Allah di dalamnya. Nah, Bartimius memiliki target yang tepat, yaitu dia mau ketemu Yesus apapun halangannya, apapun resikonya. Makanya orang yang memiliki visi, dia akan terus bergerak, dia akan terus berjalan maju, sekalipun banyak sekali halangan dan tantangan. Bukan ringan, saudara, yang dialami oleh Bartimius ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang menjadi halangan Bartimius, dia tetap terobos, dia tetap jalani, dia tetap maju terus untuk bisa berjumpa dengan Yesus, untuk bisa memenuhi atau mendapatkan targetnya. Targetnya apa? Targetnya adalah Yesus. Jadi sekalipun ada orang-orang yang memarahi, ada orang yang mengolok, ada orang yang menghina, ada orang yang menghalangi, dia tidak mau itu menghalangi pertemuannya dengan Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi dalam sebuah visi ada yang namanya semangat, ada yang namanya gairah. Kalau kita lihat saudara, Bartimius ini bukan sekali dua kali tentu ditegur oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi dia tetap berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kalau di dalam pasal ini mungkin hanya dua kali. Tapi saya yakin berulang kali Bartimius ini berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita punya visi, saudara punya visi, saudara punya target, ya, jangan pusingkan dengan omongan orang, ya. Yang mungkin omongan orang itu akan melemahkan kita. Yang mungkin reaksi orang itu akan membuat kita lemah. Tapi tetaplah memiliki pandangan ke depan pada sasaran saudara, pada target yang saudara miliki. Bartimius tetap berseru kepada Tuhan untuk mendapatkan
apa yang dia targetkan. Sasarannya apa? Yesus. Targetnya apa? Targetnya adalah dia ingin bisa melihat. Makanya ketika ditanya oleh Tuhan Yesus, kamu mau apa? Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bapak Ibu, saya yakin Tuhan itu Maha Tahu. Makanya dalam Matius pasal yang ke-7 di sana yang mengatakan di dalam doa, ya, di dalam doa di sana dikatakan supaya kita meminta, mencari, dan mengetok. Artinya apa? Dalam kata meminta, di dalamnya ada spesifikasi, ada spesifik, ada sesuatu yang spesifik yang harus kita minta di dalamnya. Nah, Bartimeus permintaannya jelas sekali. Permintaannya sesuatu yang sangat prioritas, sangat dia butuhkan. Dia minta supaya dia dapat melihat. Suatu saat saya panggil tukang pijit, saudara ya. Tukang pijit, saya panggil ke rumah untuk pijit saya. Dan orang itu adalah orang yang buta, tunanetra. Nah, pada saat dipijit, saya bertanya sama dia, kalau ada satu permintaan, seandainya Tuhan kabulkan permintaanmu, kamu mau minta apa dari Tuhan? Saya dikagetkan dengan jawaban dari orang tersebut. Saya bilang, kalau permintaan kamu satu dikabulkan, satu saja yang dikabulkan, doa kamu dikabulkan, kamu mau minta apa? Dia jawab, minta handphone. Nah, saudara, ini permintaan yang tidak pada tempatnya, tidak maksimal, tidak mengerti urgensinya, saudara ya. Saya tidak sedang menghina orang yang tunanetra, tapi kebutuhan utamanya seharusnya bukan handphone, tapi bagaimana dia bisa melihat. Itulah yang termahal, itulah yang terbesar, itulah yang terpenting dari segala-galanya. Tapi dia malah bilang minta handphone. Bapak Ibu, secanggih apapun handphonenya, kalau dia tetap buta, dia tidak akan bisa memaksimalkan handphone itu. Apalagi kalau handphonenya sudah main pakai jari-jari. Bagaimana dia mengetik, saudara ya? Kalau handphonenya handphone yang murah, mungkin masih bisa tahu angkanya berapa, saudara. Tapi itulah yang dia minta, saudara. Dia minta sesuatu yang seharusnya bukan itu yang dia minta. Lebih baik dia minta, kalau bisa dikabulkan doa saya oleh Tuhan, saya minta supaya saya dapat melihat. Itulah permintaan yang cerdas. Sama seperti Bartimeus. Saudara, seandainya dikasih rumah mewah pun, dia juga nggak tahu mewahnya kayak apa. Dikasih istri yang cantik pun, dia juga nggak bisa lihat. Cuma katanya. Kalau ditanya, istrimu cantik nggak? Ya katanya cantik. Kenapa? Karena dia nggak bisa melihat. Rumahmu besar nggak? Ya katanya rumah saya besar. Tapi dia nggak bisa melihat. Ya. Kalau dikasih handphone cuma untuk terima panggilan, wah. Kalau bisa melihat, malah bukan cuma bisa terima panggilan, dia bisa panggil, saudara. Dia bisa panggil, bukan cuma terima panggilan, ya. Tapi dia bisa panggil.
Kalau cuma bisa terima panggilan, yang orang dari jauh, dia cuma bisa, siapa itu yang panggil saya? Dia nggak tahu. Tapi kalau dia bisa melihat orang jauh, 20 meter, dia bisa lihat dan dia bisa panggil. Artinya lebih maksimal kalau dia bisa melihat. Kalau dia bisa melihat, dia bisa beli handphone banyak, bukan cuma satu. Ya. Tapi kalau dia minta handphone, mungkin punya satu saja sudah cukup. Bapak Ibu, Bartimeus minta yang spesifik. Minta sesuatu yang memang urgent. Minta sesuatu yang memang dibutuhkan. Dan Bapak Ibu, berita baiknya adalah selalu ada upah, selalu ada hasil, selalu ada rewardnya bagi orang yang tetap setia memiliki iman. Bartimeus tetap setia, dia punya iman, dia punya keyakinan, dia percaya bahwa kalau dia ketemu Yesus, kalau dia bisa menghampiri Yesus, maka dia bisa melihat. Dia terus menerus, dia terus menerus. Itulah sebabnya sampai pada akhirnya Bartimeus bisa melihat. Dan itu adalah berkat yang sangat luar biasa. Dari buta bisa melihat, itu saya rasa berkat yang luar biasa. Walaupun kalau saudara tahu bagaimana kisah ya dari Fanny J. Crosby, walaupun dia buta ya, tapi dia luar biasa. Satu kata-kata yang cukup menyentuh saya dari ungkapan Fanny J. Crosby. Saudara tahu Fanny J. Crosby adalah wanita buta, tetapi 8.000 lebih lagu-lagu dia ciptakan. Yang lagu-lagunya sampai sekarang masih dinyanyikan. Padahal sudah 2 abad. Ya. Sudah 2 abad. Fanny J. Crosby lahir tahun 1820 pada tanggal 24 Maret. Walaupun dia buta, dia bisa berkarya luar biasa. Dia nggak minta supaya dia melihat, tapi dia punya keyakinan. Dia katakan, wajah yang pertama kali saya lihat nanti dalam kekekalan adalah Juru Selamat. Makanya lagu-lagunya luar biasa. Lagu-lagunya yang saudara sering nyanyikan, ku berbahagia, terus di jalanku ku diiring, na 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 na, di jalanku diiring. Ada banyak lagu-lagu dari Fanny J. Crosby itu saudara ya. Perlukan Juru Selamat ya. Pada kaki salibmu, lagu-lagu yang sampai sekarang masih kalau kita nyanyikan itu luar biasa sekali. Ya memang dia tidak minta supaya dia bisa melihat, karena dia rindu wajah yang pertama kali dia lihat adalah wajah Juru Selamatnya. Tapi beda dengan Bartimeus. Bartimeus minta supaya melihat. Beda lagi dengan tukang urut yang saya pernah panggil. Dia tidak minta supaya dia bisa melihat. Dia cuma minta handphone, saudara ya. Jadi mintalah sesuatu yang urgent, mintalah sesuatu yang spektakuler, yang dahsyat, yang luar biasa. Yang jelas itu untuk kemuliaan Tuhan. Makanya ayat yang terakhir tadi, ketika Bartimeus disembuhkan, dia mengikut Yesus. Bisa bayangkan. Dia mengikut Yesus. Kemana Yesus pergi, dia ikuti. Dan saya yakin dan percaya Bartimeus juga menjadi saksi yang luar biasa. Ya, menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Apa permintaan saudara? Apa visi atau pandangan jauh ke depan yang saudara miliki? Atau apa target saudara? Ya,
yang lebih singkatnya, lebih gampangnya dimengerti. Apa target saudara? Bartimius targetnya adalah ketemu Tuhan, dapat melihat. Ketemu Tuhan, dapat melihat. Walaupun banyak yang menghalangi, dia tidak mau pusing. Dia tidak hiraukan penghalang itu. Yang penting dia bisa ketemu Tuhan Yesus dan bisa melihat. Jangan hiraukan omongan orang yang negatif. Teruslah berjalan, teruslah capai target saudara, teruslah berjuang untuk bisa menggenapi sasaran target saudara dalam kehidupan saudara. Terlebih kalau hal itu adalah sesuatu yang untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan menyerah walaupun ada orang yang melemahkan saudara. Walaupun ada orang yang menghinakan saudara. Tetaplah kerjakan, tetaplah berjuang seperti Bartimius. Tidak menyerah. Tapi pada akhirnya orang yang punya kesetiaan, orang yang punya iman, dia akan melihat hasil yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam perjalanan hidup kerohanian kami, dalam perjalanan pelayanan kami, dalam perjalanan pengiringan kami kepadamu Tuhan. Kadang tidak sedikit kata-kata yang melemahkan kami. Kadang tidak jarang orang-orang melemahkan kami. Tapi kami akan terus maju, kami akan terus bergerak maju mencapai target, mencapai sasaran utama kami, yaitu berjumpa dengan Tuhan, menikmati keajaiban, kebesaran, kedahsyatan Tuhan. Dan Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.